Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan ya materi yang kemarin soal bioteknologi ya. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan baca doa dan dilanjutkan dengan absen terlebih dahulu. Ya, baik. Karena alhamdulillah semuanya hadir dan sehat-sehat semua ya. Baik, sekarang saya akan menampilkan PowerPoint tentang lanjutan dari kemarin bioteknologi ya, yang sekarang soal fungi. Ya. Lalu fungi, nah ini tujuan kita mengetahui ciri-ciri umum, mengklasifikasi, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan, lalu peranan dari jamur dan kehidupan. Nah ini ada gambar teaser ya. Nah apa itu fungi? Ya. Lalu kenapa fungi ini dibedakan dalam kingdom gitu? Nggak disamakan dengan tumbuhan, padahal bentuknya sama, memiliki akar juga gitu, memiliki batang. Apa dibedakan? Nah, ngomong-ngomong, pembelajaran kali ini kita membahasnya secara singkat aja ya. Nanti saya akan berikan tugas. Baik, itu adalah definisi dari jamur. Jamur itu organisme yang eukariotik atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, karena ini, ya. Baik, sekarang di sini saya menambahkan definisi dari jamur ya. Jamur itu organisme eukariotik atau dia tidak bisa membuat makanannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan struktur dari jamur ya. Sebentar dulu. Oke. Baik, kita lihat dari atas. Pileus. Ya. Ini kalau bisa dilihat, kalau jamur-jamur yang tampak gitu ya, jamur-jamur tampak. Ini tuh adalah tudungnya seperti payung di atasnya ya. Nah, dia ini berfungsi untuk melindungi. Nah, melindungi apa? Melindungi ini. Ini satu lamina. Lamina ini apa? Lamina itu tempat penyebaran sporanya di bawah. Makanya dia dilindungi sama pileus ini. Ya. Nah, di dalam sini tuh ada yang namanya hifa. Ya. Hifa nih. Hifa ini bisa dibilang adalah penyusun utama dari jamur itu sendiri. Dia benang-benang, ya benang-benang. Yang nanti ngumpul rapat bisa menjadi kayak batang ini atau jadi pileus ini. Oke. Lalu ada septa. Septa itu adalah pembatas antara sel-sel jamur tersebut ini. Lalu ada miselium. Miselium itu adalah gabungan dari beberapa hifa yang membuat seperti akar ya, tapi bukan akar. Dia seperti akar bentuknya untuk menggigit atau supaya jamur ini tegak berdiri di tanah ya, atau mungkin di tempat inangnya. Dia tidak tahu. Lalu ada stipe atau mungkin bisa dibilang batangnya. Dia ini batang cuma tidak seperti batang-batang pohon pada umumnya gitu yang keras, atau mungkin batang cabai itu yang hijau-hijau yang nggak keras gitu. Dia nggak beda. Dia ini kumpulan hifa yang membentuk seperti batang. Lalu ada anulus atau cincin. Ya, dia tuh bisa dibilang sebagai pembatas antara batang bagian bawah dan batang bagian atas. Batang bagian atas itu dia bagian untuk menopang pileus dan lamina ini untuk penyebaran spora. Ya, sudah. Baik, selanjutnya. Lalu di sini ada klasifikasi dari jamur. Di sini ada 4: zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Dia ini dibedakan dari cara penyebaran sporanya. Ya. Pertama ada zygomicota. Zygomicota itu dia reproduksi, berkembangbiakannya menggunakan zygospora. Ya. Dia menggunakan fermentasi hifa. Sedangkan reproduksi secara seksual dilakukan dengan pembentukan spora nih. Sporanya menggunakan zygospora, makanya dinamakan zygomicota. Oke. Lanjut lagi ada ascospora. Nah, dia bisa dibilang dari ini dikenal juga dengan jamur kantung. Nah, karena bentuknya seperti kantung, atasnya seperti lembah, memiliki bisa menampung air gitu ibaratnya ya.
Dia mereproduksi menggunakan ascospora, makanya disebut dengan ascomycota. Nah, berikut contohnya. Maaf. Lalu ada yang Basidiomycota. Nah, dia tuh memproduksi sporanya, membentuk seperti kubus-kubus. Mungkin tidak, kalau dari gambar sini tidak terlihat seperti kubus. Cuman kalau misalnya dari dekat menggunakan mikroskop, ya, itu akan terlihat membentuk seperti kubus-kubus yang tersusun menjadi butiran-butiran seperti ini yang ada di atas kepala jamur ini. Nah, Basidiomycota ini dia berkembang biak dengan mengeluarkan Basidiospora, dinamakan Basidiomycota. Lalu ada yang Deuteromycota. Deuteromycota ini sebetulnya dibilang unik ya. Sebetulnya dia itu diklasifikasikan karena dia tidak kurang di apa ya bahasanya ya, di penyebaran sporanya itu tidak diketahui, cara penyebaran itu tidak diketahui, makanya dia dibuat kelas sendiri gitu. Ini contohnya ada, bisa dibaca di sini. Baik. Lalu ada peranan. Nah, peranan ada fermentasi. Kalau misalnya kita lihat orang buat tape gitu, atau bikin tempe yang putih-putihnya itu sebenarnya jamur, dia memfermentasikan, memecah hal organik dari tempe atau tape itu menjadi yang lebih mudah untuk dicerna. Makanya tape atau tempe itu dibilang sehat kan, karena saat kalau dimakan itu tubuh kita tidak sulit untuk mencerna bagian-bagian kompleks itu, sudah difermentasikan dulu ya kompleks. Lalu di bidang pertanian bisa menjadi kesuburan tanah, bisa menjadi pupuk kompos ya. Lalu bisa juga di bagian medis, ya, ada beberapa jamur yang bisa dijadikan jadi obat untuk membunuh atau mengurangi dampak dari suatu penyakit ya. Ya, sini sudah penutupan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Baik, karena pertanyaan sudah terjawab dan berarti ini soal fungi sudah cukup jelas ya. Baik, nanti saya akan berikan tugas buat di rumah kalian membuat tempe, tape, dan juga roti sendiri-sendiri. Nah, ya, bikin kelompoknya masing-masing per kelompok 4 orang. Nanti kalian mau diskusikan ya dari beberapa kelompok mau bikin tape, tempe atau roti. Kalau sama juga tidak apa-apa. Nah, dari situ nanti kalau misalnya sudah jadi tersebut, sudah difermentasikan, sudah jadi dan sudah bisa dikonsumsi, kalian bagi lagi sampelnya, bagi 3. Yang satu tertutup kedap udara, ditaruh di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang satu lagi tertutup kena sinar matahari langsung, dan satu lagi dibuka dan terkena sinar matahari langsung. Usahakan jangan sampai dimakan sama hewan-hewan lain, oke? Nah, kenapa sih saya memberikan tugas seperti ini? Nah, saya memberikan tugas ini agar kalian tahu dalam proses pembuatan roti, tempe, atau tape itu membutuhkan jamur, yang mana kalian tuh nggak cuma beli doang gitu, kalian bisa membuatnya, bisa mengkonsumsinya sendiri, dan mungkin bisa menjualnya ya. Itu baik. Oh ya, untuk tugasnya nanti kalian tulis laporan ya, minggu depan dikumpulkan, dan juga dari masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di depan. Presentasikan soal kenapa jamur itu, kenapa tape, tempe atau roti itu membutuhkan medium tertutup untuk memfermentasikan tersebut. Nah, lalu juga kenapa jamur roti basi atau jamur tempe basi itu berbeda jamurnya dengan jamur yang kita buat untuk memfermentasikannya, gitu. Lalu efek samping dari kalau misalnya mengkonsumsi jamur yang busuk, jamur roti busuk atau jamur tape busuk itu, dan juga ciri-cirinya. Baik, jika sudah jelas, saya akhiri pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.